Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita dipertemukan secara virtual dalam acara ceramah Ramadan virtual yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Darussalam Pondok Pesantren Darussalam Ciamis. Tentu ini tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diwajibkan dan memang sudah seharusnya untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan rezeki dan inayahnya sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa hingga detik ini. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang sedang kita jalankan pada bulan ini adalah bagian dari upaya menjalankan segala perintah-perintahnya sehingga kita pantas untuk menjadi bagian dari umatnya yang berhak untuk memperoleh syafaatul uzma nanti di yaumil jaza. Masyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang Ramadan, ada banyak aspek yang bisa kita bicarakan. Yang pertama, bahwa di bulan Ramadan ini ada satu ritual yang luar biasa, yaitu puasa. Dan puasa tentunya berbeda dengan ritual-ritual yang lain, karena ritual puasa kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajibi. Tetapi di sisi yang lain, Ramadan juga bisa dilihat sebagai sebuah bagian dari bagaimana kita menjalani kehidupan. Ada banyak peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan pada masa Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan sebagai ibroh bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini. Peristiwa yang mungkin sangat populer dan terus dirayakan oleh umat Islam dalam setiap Ramadan adalah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah waktu di mana Al-Quran diturunkan. Peristiwa yang kedua yang sangat monumental sekali heroik yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Perang Badar. Mengapa saya katakan monumental dan heroik? Karena yang pertama, ini adalah perang besar pertama yang dihadapi umat Islam pasca hijrah. Kenapa heroik? Karena dari sisi kuantitas, jumlah pasukan Muslim dengan pasukan Quraisy sangat jomplang. Jumlah pasukan Quraisy 3 kali lipat lebih dari pasukan Muslim, tetapi biqudratillah dan semangat yang luar biasa, akhirnya pasukan Quraisy ini kalah oleh pasukan Muslim. Inilah yang membuat mengapa sejarah kemudian dimulai di mana umat Islam penuh percaya diri dan semakin yakin bahwa ajaran Islam adalah benar adanya dan pertolongan Allah adalah ada nyatanya. Peristiwa ketiga yang justru tidak banyak diulas di berbagai macam acara ya dalam konteks bulan Ramadan itu adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan kepastian tentang berita-berita hoax yang beredar, yaitu terkait dengan Siti Aisyah, di mana sebagaimana banyak dikisahkan pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah Nabi SAW beserta pasukan menyerbu Bani Musta'lik yang setelah berhasil menaklukkan, Nabi kembali ke Madinah dan di pertengahan jalan Nabi SAW istirahat dan Siti Aisyah keluar dari sekedupnya. Namun waktu itu tidak ada masalah pada saat pertama kali keluar karena beliau kembali, tetapi setelah kembali beliau teringat bahwa ada barangnya yang hilang sehingga ia terpaksa harus keluar dari sekedup. Nah, pasukan Islam mereka tidak tahu bahwa Siti Aisyah itu sedang keluar.
Maka segera mereka berangkat, dan ketika Siti Aisyah kembali ke tempat di mana istirahat pasukan muslim, Siti Aisyah mendapatkan fakta bahwa pasukan muslim telah menghilang dan pergi menuju Madinah. Hadirin kaum muslim rahimakumullah, tentunya sebagai seorang yang tidak pernah banyak perjalanan keluar, tidak mungkin Aisyah melakukan perjalanan atau memaksakan diri untuk mengejar, karena ia sendiri tidak tahu di mana pasukan itu berada. Maka di dalam situasi yang putus asa itu dia istirahat, dan pada saat istirahat itulah ada seorang sahabat yang memang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh pasukan sudah pulang, itu menemukan Siti Aisyah yang tertidur. Maka terkagetlah Sofwan bin Mu'attal ini melihat Siti Aisyah dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka terbangunlah Siti Aisyah mendengar suara tersebut, dan Siti Aisyah kemudian dengan sangat hormat diperlakukan oleh Sofwan bin Mu'attal dengan dinaikkannya ke atas unta untuk diantarkan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sampai ke Madinah, muncullah berita-berita yang miring tentang Siti Aisyah. Ada banyak gosip yang mengatakan bahwa Siti Aisyah melakukan perselingkuhan dengan sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Mu'attal tersebut. Tentu saja ini sangat menyedihkan, mengguncang Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sendiri tidak bisa membuat keputusan. Mengapa? Karena pada saat itu beliau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maka dalam situasi itu terjadilah hubungan yang renggang antara Rasulullah dengan Siti Aisyah. Berhari-hari situasi itu bukannya semakin mereda, tetapi semakin akut. Apalagi kalau ternyata di antara beberapa sahabat seperti Hasan bin Thabit, ya, kemudian ada yang lainnya Hamnah bin Jaish, itu kemudian lebih banyak menyebarkan isu itu, sehingga semakin beredarlah gosip tersebut dan semakin terpuruklah Aisyah, hingga kemudian Aisyah dalam kondisi keterpurukan itu meminta izin kepada Rasulullah untuk tinggal di rumah orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, waktu untuk menunggu sampai datangnya wahyu yang menjelaskan peristiwa sebenarnya itu tidaklah sebentar. Ada riwayat yang mengatakan sebulan, ada yang riwayat mengatakan bahkan 40 hari. Maka jika itu peristiwa itu terjadi, yang tadi tuduhan perselingkuhan itu bulan Syaban, dan kemudian baru turun wahyu surat An-Nur ayat 11 sampai 21, itu 1 bulan sesudahnya atau bahkan 45 hari sesudahnya, maka dipastikan bahwa ayat ini turun pada bulan Ramadan. Ayat tersebut sangat panjang, ayat 11 sampai ayat 21, tetapi salah satunya yaitu ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang dibawa berita itu adalah berita bohong, dan yang menariknya adalah yang menyebarkan bukan dari orang lain tetapi justru dari kelompok Nabi sendiri, sebagaimana tadi saya menyebutkan beberapa namanya. Dan Nabi mengira bahwa itu adalah suatu hal yang buruk. Tidak sama sekali. Di ayat itu dijelaskan justru dengan peristiwa ini Nabi mengetahui siapa orang-orang yang loyal padanya dan siapa orang-orang yang sebenarnya tidak loyal, bahkan membangkang. Hadirin rahimakumullah, peristiwa ini sekali lagi mengajarkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kita banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah peristiwa terakhir ini, di mana saat ini kita berada di era reformasi. Informasi datang seperti tsunami, datang bertubi-tubi di ruang televisi kita, di ruang media sosial kita. Artinya informasi tidak hanya datang bertubi-tubi di ruang publik, tetapi juga di ruang-ruang private, ruang-ruang pribadi kita. Inilah kemudian kita diperlukan hati-hati.
hati-hati, sekali lagi hati-hati dan waspada. Jangan sampai berbagai macam berita itu kita telan begitu saja. Ingat, Ramadan mengajarkan bahwa peristiwa hoax ini tidak hanya menimpa kaum muslim, tetapi bahkan menimpa keluarga inti Nabi, yaitu menimpa istri beliau dan satu-satunya istri beliau yang masih perawan. Bisa dikatakan jika menimpa seorang yang sudah janda mungkin tidak terlalu mengerikan, tetapi ini menimpa seorang Aisyah, istri yang sangat muda milik Rasulullah SAW. Tentu ini menjadi sangat heboh luar biasa, apalagi Siti Aisyah adalah putri seorang tokoh juga, yaitu Abu Bakar. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak pernah tahu bahwa berbagai musibah bisa datang kapan saja. Berbagai informasi termasuk bahkan pembunuhan karakter terhadap kita bisa datang kapan saja. Tapi Ramadan ini mengajarkan dengan peristiwa ini agar kita selalu menyelidiki, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita harus senantiasa melakukan check and recheck terhadap berbagai informasi. Jika itu bermanfaat informasi tersebut untuk diri kita, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, jangan sebarkan. Jika informasi itu bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain, silahkan disebarkan. Tapi ingat, jika informasi itu tidak bermanfaat dan pasti akan tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka kita harus pastikan kita akan meredamnya. Itulah 3 peristiwa besar yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Yang pertama adalah peristiwa nuzul Quran, peristiwa di mana pondasi ajaran Islam dibangun. Yang kedua, peristiwa perang Badar, peristiwa heroik di mana di situ kepercayaan diri umat Islam dan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar dan Allah senantiasa berada di umat Islam. Innallaha ma'ana, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Yang ketiga, bahwa apapun bisa terjadi pada diri kita, termasuk fitnah-fitnah. Oleh karena itu kita hadapi ini dengan sabar. Pada saat yang sama kita harus menjaga kewarasan kita untuk senantiasa melakukan check and recheck terhadap berbagai informasi yang sampai kepada kita. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita semakin dewasa dari sisi keberagamaan, dan pada saat yang sama kita semakin berada di jalan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir nanti bulan Ramadan ini kita benar-benar akan dinaikkan oleh Allah derajatnya menjadi derajat yang takwa, untuk kemudian kita pertahankan 11 bulan kemudian, sehingga kita pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar menjadi hamba yang paripurna. Demikian, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada salah kata, salah tutur dan salah perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.